Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku dan hari ini aku akan kembali mereview buku. Buku yang akan aku review ini adalah Never Go With Your Gut, How Pioneering Leader Make the Best Decisions and Avoid Business Disaster by Gleb Tsipursky PhD. Oke, menurut aku hal yang menarik gitu ya di buku ini, yang pertama itu adalah, jadi di buku ini itu dijelaskan bahwa manusia itu punya dua jenis sistem berpikir. Yang pertama itu ada autopilot dan yang kedua itu adalah intentional system. Kalau autopilot biasanya lebih ke pemikiran yang autopilot, kayak fast respon, yang kayak automatically aja gitu, no effort, dan biasanya memang dihasilkan dari kebiasaan-kebiasaan kita gitu ya. Sedangkan intentional system itu biasanya pemikiran-pemikiran yang lebih sistematis, yang lebih dilatih, biasanya lebih rasional dan lebih logik gitu. Nah, di buku ini tuh adalah gimana caranya supaya kita itu tuh bisa belajar untuk menggunakan our intentional system ketika kita mendapatkan suatu masalah atau harus memutuskan suatu keputusan di perusahaan gitu ya. Nah, terus hal yang kedua yang menurut aku cukup menarik ya di buku ini tuh adalah di sini tuh dijelaskan ada 12 cara untuk menghindari kesalahan dalam menilai suatu problem atau untuk melakukan suatu penilaian lah gitu istilahnya. Yang pertama, jika ada suatu masalah, pertama kita harus lakukan adalah sadar kalau kita membuat masalah, sadar kalau ada kesalahan itu adalah langkah pertama kita menyelesaikan masalah. Karena gimana kita mau menyelesaikan masalah kalau misalkan kita tuh nggak sadar kalau itu tuh adalah kesalahan. Jadi memang ini tuh berat ya, karena tidak semua orang mau mengakui bahwa itu adalah kesalahan, tapi ini adalah hal yang wajib sebetulnya ketika timbul masalah di perusahaan kita gitu ya, atau di bisnis kita tuh harus sadar kalau ini tuh masalah. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah delay decision making. Nah, ketika ada masalah, kita harus mengundur dulu, jangan langsung bereaksi. Karena biasanya reaksi-reaksi yang spontan itu respon yang timbul karena adanya unsur emosional gitu ya. Jadi yang tadi malah jatuhnya biasanya kalau ketika ada masalah terus kita langsung respons, yang keluar itu adalah autopilot system, bukan intentional systemnya. Jadi better ketika ada masalah jangan langsung diputuskan apa solusinya, jangan langsung diputuskan kita harus ngapain, tapi delay dulu, pikirin dulu baik-baik, baru nanti diputuskan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah mindfulness meditation. Nah, ini tuh sebenarnya lebih ke gimana caranya supaya kita tuh bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosional kita, terus kita juga bisa berpikir jernih. Biasanya caranya adalah dengan latihan mindfulness meditation. Dan FYI, di setiap buku yang aku baca tuh rata-rata ya, salah satu cara untuk mengendalikan diri itu adalah meditasi. Ya, aku kayaknya after this ya, aku harus bener-bener serius belajar meditasi deh. Soalnya hampir di semua buku itu selalu ada meditasi. Aku juga sempat coba beberapa kali, tapi belum serius gitu loh. Jadi aku belum terlalu menemukan manfaatnya. Cuman aku enjoy dengan meditasi. Aku suka banget yoga, aku suka meditasi karena menurut aku bisa merasa lebih tenang. Terus aku juga bisa melatih pengendalian emosi juga gitu. Cuman aku belum se-intens itu. Lalu yang keempat, probabilistic thinking. Ini tuh adalah ketika kita harus berpikir ulang ya, berpikir kembali reason terjadinya masalah ini, kenapa masalah ini bisa terjadi gitu. Kan ada di kantor kita ada masalah orang berantem, si A ngomongnya negatif, nah, kita tuh pikir ulang lagi kenapa orang ini tuh ngomongnya kayak gitu, apakah ada faktor-faktor di belakangnya. Jadi ini kayak mencari reasonnya lah gitu ya. Terus yang kelima adalah buat prediksi di masa depan. Nah, ketika kita mau mengambil suatu keputusan, kita tuh harus lihat dulu nih masa depannya tuh bakal gimana sih kalau misalkan kita ngambil keputusan ini. Jadi jangan langsung ngambil keputusan gitu aja. Kayak di kehidupan kita aja, kalau misalkan kita mau beli sesuatu, kita tuh harus prediksiin ke depannya tuh gimana. Kalau misalnya kita punya barang ini tuh ke depannya gimana, kayak gitu lah. Gitu juga di bisnis ya, ketika kita ngambil keputusan ini, misalkan kita mau
jual aset ini, itu kedepannya gimana, apa yang akan rugi, apakah yang akan benefit gitu. Yang keenam adalah pertimbangkan option lain. Nah, ketika kita mau ngambil keputusan, ketika ada masalah dan mau ngambil solusinya, jangan cuma ada satu solusi, jangan cuma kita tuh ngambil satu penyelesaian masalah. Kita tuh harus punya dua at least supaya ada pembanding. Ya, 3 boleh gitu. Jadi kita nggak cuman mikirin dari satu aja, tapi harus ada plan A, B, C lah gitu ya istilahnya, supaya kita ada pembanding dan bisa mengukur mana option yang terbaik. Yang ketujuh adalah pertimbangkan masa lalu. Nah, masa lalu itu adalah pembelajaran untuk kita semua. Kenapa di sekolah ada pelajaran history, sejarah? Karena memang sejarah itu menjadi pembelajaran untuk kita hidup di muka bumi ini. Sebenarnya kehidupan itu tuh terus berputar loh siklusnya. Yang terjadi sekarang tuh pernah terjadi di masa lalu kurang lebih. Cuman beda skenarionya aja, tapi intinya tuh sama gitu. Kayak kita aja hidup, lahir, dewasa gitu, akan mati gitu-gitu terus gitu. Jadi makanya kita harus belajar dari masa lalu, karena sebenarnya apa yang pernah terjadi sekarang itu pernah terjadi juga gitu di masa lalu gitu. Makanya kita harus belajar dari masa lalu. Yang kedelapan adalah pertimbangkan perspektif orang lain. Nah, kadang apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang itu benar. Jadi kita harus menjadi orang yang open minded, mendengarkan pendapat dari orang lain supaya kita bisa lebih wise lah dalam mengambil suatu keputusan. Yang 9 adalah pertimbangkan long term, future and repeating scenario. Ini tuh sebenarnya gabungan tadi ya, pikirkan masa depan dan juga masa lalu. Jadi ini tuh ya ini tuh akan mempengaruhi soalnya nanti kita ke depannya gimana, terus yang udah-udah tuh gimana, repeating skenario-nya tuh akan seperti apa gitu. Nah, lalu yang ke-10 adalah gunakan outside view. Nah, biasanya kita kalau misalkan mau ngambil keputusan ya udah kita cuma ngambil dari kelompok kita aja. Tapi coba deh kamu tanya, misalkan kamu ada di divisi sales, nah kamu coba deh tanya dari divisi finance atau divisi IT gitu yang memang bener-bener beda, apakah mereka punya insight tertentu. Siapa tahu mereka kayak memberikan insight-insight yang out of the box yang gak pernah kita pikirkan sebagai seorang sales gitu. Terus buat aturan yang dapat memandu kita. Nah, ini pentingnya ketika kita build suatu company, build suatu bisnis, harus ada aturan. Karena mau nggak mau, aturan itu memang penting untuk membatasi kita gitu sampai mana, atau untuk memberikan arahan petunjuk ya. Jadi ketika nanti timbul masalah, kita balik lagi ke peraturan-peraturan di awal. Yang mana sih sebenarnya yang mau kita selesaikan, dan apakah ini sesuai sama aturan kita atau enggak gitu. Lalu yang terakhir adalah membuat komitmen di awal bisnis, perjanjian awal bisnis gitu lah ya. Sama seperti ketika kita masuk kerja kan biasanya kita suka tanda tangan kontraknya di awal. Nah, bisnis juga gitu. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, kita balik lagi tuh ke perjanjian di awal. Sebenarnya bisnis kita tuh mau runnya kemana. Nah, lalu yang selanjutnya, hal ketiga yang menurut aku menarik di buku ini, meskipun banyak juga ya hal-hal menarik lainnya, itu adalah cobalah untuk mengerti perasaan orang lain. Jadi di sebuah company kan employee-nya banyak ya, macam-macam juga karakternya. Dan coba lihat deh, rata-rata di sebuah perusahaan yang paling kelihatan kerjanya gitu ya, itu bukan orang yang paling pintar, itu bukan orang yang paling kerjaannya bagus, tapi orang yang paling pintar show off, paling pintar komunikasi, paling extrovert gitu ya, bisa mengkomunikasikan pekerjaannya kepada atasan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena atasan itu berarti kurang mau mengerti bawahannya, kurang mau mengerti perasaan employee-nya. Kadang kita tuh cuma nilai dari perasaan kita aja. Oh, misalkan orang IT mah nggak mau kali di show off kerjaannya, dia cuma mau naikin gaji aja kayak gitu. Atau misalkan ya kalau misalkan ada yang kerjaannya bagus ya udah kasih aja kenaikan gaji. Somehow di perusahaan tuh nggak gitu. Semua orang pengen duit, iya pengen gaji naik, pengen. Cuman ada hal-hal lain yang lebih dari itu yang harus dimengerti oleh seorang leader di perusahaan gitu. Orang tuh butuh juga apresiasi, butuh juga pengakuan di pekerjaannya. One on one. Memang sekarang suka ada beberapa yang melakukan one on one, it's good ya, really good. Cuman kadang balik lagi
betul-betul didengar nggak aspirasinya. Karena kadang kayak orang-orang yang mungkin lebih introvert, orang-orang yang tidak bisa mengemukakan pendapatnya kepada bosnya mereka gitu ya secara bebas, itu biasanya orang-orang yang ngebatin akhirnya. Kayak mereka tuh pengen loh sometimes diakuin kerjaannya, mereka tuh banyak loh kerjanya, tapi atasannya tuh nggak pernah ngasih ruang untuk bisa mereka itu show off gitu. Sometimes ya perusahaan juga harus mengapresiasi pekerjaan tuh tidak hanya dari uang, tapi juga apresiasi kecil, misalkan kayak nouns, giliran setiap orang yang memberikan kontribusi baik untuk perusahaan, dan benar-benar harus dilihat. Jangan kayak cuman yang paling deket sama bos aja nih yang bosnya jadinya suka gitu, tapi bener-bener bos itu harus tahu satu persatu individualnya tuh karakternya seperti apa gitu. Jangan cuman pengen mau disamperin sama karyawan, tapi bos itu harus mau nyamperin ke karyawannya untuk mengerti sifat-sifat karyawannya itu seperti apa, kayak gitu. Lalu yang keempat itu adalah confident games. Nah, jadi di buku ini tuh dijelasin juga bahwa untuk menjadi seorang leader itu confident itu penting banget ya. Kita tuh harus confident, karena ketika kita udah clear ngambil suatu keputusan, kita nggak boleh noleh ke belakang, nggak boleh ragu, nggak boleh abu-abu, tuh harus bener-bener yakin ini keputusan kita, dan apapun resikonya kita ambil ya. Cuman balik lagi, jangan terlalu overconfident ya. Kayak pesimis itu tuh penting loh dijaga atau dimiliki, karena dengan adanya rasa pesimis kita jadinya mau belajar lagi. Ketika kita pesimis, kita jadinya mau terbuka lagi untuk pendapat dari orang lain. Kalau misalnya kita terlalu overconfident terus, kurang open minded lah gitu istilahnya. Jadi confident bagus dan memang harus confident, tapi kita juga harus menjaga rasa pesimis kita. Kita tuh harus punya pesimis loh di dalam. Nah itu aja ya poin-poin menarik yang ada di buku ini, meskipun sebetulnya masih banyak. Dan menurut aku yang menariknya lagi di buku ini tuh, dia tuh ada kayak pertanyaan-pertanyaan. Jadi setiap poin yang dijelaskan di buku ini, di akhirnya tuh ada summary dan juga kayak pertanyaan studi kasus. Kayak misalkan dengan teori ini tuh apa misalkan yang bakal kamu lakukan, kayak gitu-gitu. Nah jadi emang buku ini tuh kayak sangat praktikal buat kamu yang emang bener-bener mau belajar gimana caranya menjadi seorang leader, dan gimana caranya untuk mengambil suatu keputusan supaya kita itu nggak subjektif istilahnya, kayak gitu. Okay, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.